Ahmad turun, ya, kemudian minta please Mr. Jokowi stand down. Perilaku politik Pak Amin itu kan orangnya memang keras gitu sejak dulu, tapi menurut saya yang belakangan ini agak overdosis gitu ya, sehingga menurut saya overdosis itu kan misalnya yang terakhir dia menunjuk gambarnya Jokowi, ini orang sebentar lagi akan dilengserkan oleh Allah gitu kan, menurut saya overdosis itu. Elektabilitasnya sudah going down and down. Nah kalau besok ini tidak turun kan berarti Pak Amin yang tidak dipercaya Allah. Iya kan, kalau ini tidak turun, maksud saya berarti omongan Amin ini tidak diridhoi Allah, karena dia bilang Allah akan menurunkan, ternyata Allah tidak menurunkan. Kan itu bahaya bagi Pak Amin sendiri. Mahfud MD, ya, yang jadi Menko Polhukam, ya, yang jabatannya lumayan tinggi, ya. Ini Mahfud pernah mengatakan, ya, Amin Rais pernah mengembalikan gaji enggak? Amin Rais pernah mengembalikan gaji enggak? Pejabat siapa saja yang paling bersih di negeri ini ada pernah mengembalikan gaji enggak? Mereka buat undang-undang, membahas undang-undang 5 juta, kunjungan kerja 3 bulan sekali, dapat tiket eksekutif. Amin Rais pernah mengembalikan gaji enggak? Jadi ini Mahfud ketika masih bagus saya kira, ya, masih omong secara jujur, ya. Saya ingin tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah di negeri ini. Tidak ada. Pak Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara? Tidak berubah, korupsi masih banyak, krona-krone masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Oleh itu sebabnya kata tidak ada yang berdaya kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Di mata para aktivis, nama Amin Rais dipandang mendompleng gerakan reformasi. Bukan tanpa alasan, para aktivis mempertanyakan sikap politik Amin yang kerap membingungkan. Mantan aktivis mahasiswa Forkot 98 yang kini menjadi anggota Dewan, Adian Apitupulu, membeberkan Amin Rais tidak berperan dalam gerakan reformasi. Adian menceritakan penolakan mahasiswa ketika Amin Rais mencoba memimpin kelompok mahasiswa saat mereka berusaha menduduki gedung DPR MPR 18 Mei silam. Nah, kalau yang kita tahu kan reformasi tidak bisa kita lihat cuma tanggal 18 Mei, tapi harus mundur 1 tahun berikutnya. Misalnya Amin Rais memang tidak pernah menolak Soeharto sebelumnya. Jadi kalau salah satu tuntutan reformasi itu adalah turunkan harga Soeharto dan keluarga, saat itu istilah kita, Amin Rais tidak terlibat sebelumnya seperti itu. Senada dengan aktivis lainnya, mantan Ketua Senat Universitas Trisakti Usman Hamid juga mengakui para aktivis tidak percaya dengan motif Amin Rais. Menurut Usman Hamid, Amin Rais bukanlah sosok oposisi murni. Bahkan para aktivis menilai Amin pelin-pelan untuk menentukan sikap politiknya mendukung pelengseran Soeharto. Ketika mendekati bulan Mei itu tidak ada semacam konsolidasi bersama dengan kelompok Pak Amin misalnya. Pak Amin bukanlah sosok yang oposisi penuh sepanjang masa Orde Baru gitu. Kadang-kadang terlihat dekat dengan pemerintahan Soeharto, kadang-kadang terlihat seperti oposisi. Gerakan Mega Bintang menggelar dialog nasional bertema Rakyat Bertanya Kapan People Power yang diselenggarakan di Gedung Umat Islam Kartopuran, Solo. Hadir dalam acara ini seperti Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais, 2 pengacara penggugat ijazah asli Jokowi Egy Sujana dan Ahmad Kozinudin, dan beberapa pembicara lainnya. Amin Rais dalam kesempatan ini mengatakan bahwa gerakan People Power yang diinisialisasinya adalah sah dan konstitusional. Amin kemudian membawa buku yang bertuliskan Jokowi menang karena People Power. Tidak ada sedikit pun untuk takut meledakkan People Power. Jadi kalau Jokowi menang karena People Power, kenapa kita tidak boleh? People Power itu sah menurut Undang-Undang Dasar dan Konstitusi, kata Amin Rais. Ia juga meminta umat Islam tak perlu takut dan gerakan ini juga tidak mengarah pada aksi anarkisme, hanya seruan moral saja.
Kita agendakan bagaimana menghilangkan penyakit takut. Tapi kita tidak boleh gerasa gerusu. Kita perlu konektivitas dengan TNI. Kepada polisi mungkin tidak sepenuhnya. Jadi tolong kepada para intel, laporkan ke Pak Jokowi. Insya Allah akan menggelar people power. People power yang tidak usah meneteskan darah, tidak usah bakar-bakar ban, tidak usah melempar gedung pemerintah, jelasnya. Amin Rais juga meminta umat Islam dan rakyat bersama-sama serukan bahwa ayo Jokowi turun dari presiden. Semua turun, kita minta tolong Jokowi turun. Anda tidak berfungsi sebagai presiden. Saya ingatkan, mengapa kita tak perlu takut. Seru Amin Rais di kota yang berada di wilayah wali kota Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi. Bukan kali ini saja, gerombolan Amin Rais menyerukan people power. Pada tahun 2019 lalu, ketika orang yang didukungnya kalah dalam pemilu, Amin Rais juga menyerukan people power. Dan kala itu langsung direspons oleh Mahfud MD. Bahkan Mahfud siap pasang badan menghadang gerakan Amin Rais. Seperti diketahui, Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Jakarta untuk memberi dukungan dalam penyelenggaraan pemilu 2019. Mahfud menyampaikan, lawatan kali ini merespons ancaman Amin Rais menggerakkan people power jika ada kecurangan dalam Pilpres 2019. Mahfud meminta KPU untuk tidak takut dengan ancaman Amin tersebut, sebab ada rakyat yang akan bersama lembaga penyelenggara pemilu. Kami kesini karena ada ancaman itu. People power untuk apa? Kan ada mekanisme hukum. Kami kesini agar mereka atau KPU tidak takut dengan itu, karena rakyat bersama mereka, kata Mahfud saat menemui jajaran pimpinan KPU di kantor KPU Jakarta. Mahfud menyebut, tudingan Amin bahwa KPU bisa memindahkan suara untuk salah satu paslon tidak masuk akal. Pasalnya pemilu di Indonesia menggunakan sistem penghitungan manual, bukan lewat teknologi informasi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut pernyataan Amin hanya untuk menggiring opini agar rakyat tak percaya terhadap kinerja KPU dalam menyelenggarakan pemilu. Kami melihat ada gangguan-gangguan berupa, misalnya upaya mendelegitimasi KPU sebagai lembaga yang independen dan ada upaya-upaya mendelegitimasi hasil pemilu, ujar dia. Mahfud MD pasang badan hadapi ancaman people power Amin Rais. Amin Rais sempat mewacanakan people power untuk mengantisipasi kecurangan Pilpres 2019. Mahfud datang didampingi sejumlah tokoh NU seperti Sinta Nuriyah Wahid, Alisa Wahid, Imam Prasojo, Renaldi Kasali, dan 20 tokoh lainnya. Mereka disambut Ketua KPU Arief Budiman, Komisioner KPU Firian Aziz, dan Komisioner KPU Promo Ubaid Tantowi. Mahfud CS menyatakan dukungannya terhadap KPU dan memastikan hal yang sama berjalan di daerah-daerah. Kita juga akan pastikan dukungan ini sampai ke daerah-daerah, tuturnya. Di kesempatan yang sama, Ketua KPU Arief Budiman menyambut baik dukungan itu. Arief menyebut dukungan para tokoh ini sebagai tenaga baru KPU. Tenaga kami ini terkuras oleh persiapan, ditambah lagi dengan tuduhan-tuduhan semacam itu. Dukungan hari ini merecharge kembali tenaga kami untuk kembali bekerja, tuturnya. Sebelumnya, dalam apel siaga 313, Amin Rais mengancam akan menggerakkan massa atau people power jika KPU membiarkan kecurangan terjadi di pemilu 2019. Dia menyatakan menggunakan people power karena sudah tak percaya dengan MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Kami nggak akan ke MK lagi, kami langsung people power, ujar Amin Rais di depan kantor KPU di Jakarta.